Perkenalkan, nama aku Lukasia Raymondra dengan NIO 514264. Kenalkan, nama saya Amira Putri Ramadhani dengan NIO 513922. Perkenalkan, saya Abilma Malika Dewi dengan NIO 517961. Nah, di dalam video ini kami akan membahas terkait retribusi parkir yang ada di Kota Ambon. Saksikan! Lihat gambar ini deh. Kok jalan kita pantas tiap hari macet terus ya? Iya, lihat tuh, motor, mobil berparkir sembarangan, pasti itu penyebab utamanya. Bener tuh, mereka pasti parkir liar. Itu kan ada juru parkirnya tuh, pasti dia karcisnya nggak pakai karcis bisu. Jadi kayak ini tuh parkir liar gitu. Itu kan ilegal, kan masih banyak sih yang mau pakai jasa mereka. Itu karena masyarakatnya pada nggak sadar aja sih kalau sebenarnya itu tuh terlarang. Jadi mereka cuma mikir kalau misalnya mereka parkir terus ada yang jaga, berarti kendaraan mereka aman. Sebenarnya itu kan melanggar peraturan daerah. Bener, nah ini tuh pasti juga mengurangi pendapatan daerah karena seharusnya kan pemerintah daerah tuh dapat retribusi parkir, tapi saya berkurang karena banyak banget parkirnya kayak gini. Berarti ini makanya serius banget ini nggak bisa dibiarin. Gimana kalau kita cari tahu masalahnya dan cari tahu solusinya yuk? Ayo. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Ambon nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir, setiap juru parkir wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan. Namun pada praktiknya banyak sekali juru parkir tidak resmi atau liar yang memanfaatkan ruang publik untuk menarik retribusi tanpa izin. Parkir liar seperti ini sering terjadi di lokasi padat seperti Jalan Pantai Marika yang ada di Kota Ambon atau area perbelanjaan lainnya. Apa yang menyebabkannya? Pertama, kurangnya fasilitas parkir resmi yang memadai di kawasan strategis. Yang kedua, pengawasan yang lemah terhadap aktivitas juru parkir sehingga mereka bisa beroperasi tanpa terdeteksi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk meminta parkir. Nah, kira-kira apa sih dampaknya? Yang pertama, dari sisi keuangan daerah, pendapatan retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah yang merugikan otonomi pendapatan lokal. Padahal menurut UHKPD, pendapatan daerah dari retribusi harus digunakan untuk mendanai layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Kedua, parkir liar ini sering menyebabkan kemacetan. Kendaraan yang diparkir sembarangan mengganggu lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, masyarakat juga kehilangan rasa percayanya terhadap tata kelola parkir yang baik. Nah, selain itu, dampak lain yang sering terjadi adalah adanya kerugian sosial. Di sini sering terjadi konflik seperti antara pengguna jalan, antara pengelola parkir resmi dan juga tidak resmi, dan juga masyarakat di sekitar tempat parkir tidak resmi. Semua ini menunjukkan bahwa penanganan parkir liar harus menjadi prioritas dari pemerintah daerah agar dapat mengelola pendapatan daerah dengan baik dan menurunkan konflik yang sudah terjadi. Berdasarkan UU HKPD dan Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 6 tahun 2019, solusi utama yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sistem pengelolaan parkir. Langkah pertama bisa dilakukan dengan peningkatan pengawasan. Dinas Perhubungan harus mengadakan inspeksi rutin ke lokasi-lokasi yang rawan terhadap parkir liar. Petugas yang menemukan juru parkir tanpa izin harus segera menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya adalah digitalisasi sistem retribusi parkir. Pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi parkir secara digital. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui lokasi parkir resmi, membayar retribusi secara elektronik, dan mendapatkan bukti pembayaran yang sah. Hal ini selaras dengan UU HKPD untuk meningkatkan transparansi pendapatan daerah. Nah, selain itu, kita juga perlu memperketat sertifikasi dan pelatihan bagi juru parkir resmi yang ada di Kota Ambon. Nah, juru parkir tersebut harus memahami aturan dan juga undang-undang yang berlaku dan juga cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan juga undang-undang. Dengan seperti itu, mereka dapat menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah dalam mengelola parkir yang tertib dan juga yang akuntabel. Dan jangan lupa, kampanye edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Kita bisa memanfaatkan media sosial dan memasang poster di lokasi strategis untuk mengingatkan masyarakat agar selalu meminta karcis parkir secara resmi. Kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa parkir resmi bukan hanya soal aturan, tapi juga kontribusi terhadap pendapatan daerah. Terakhir, sesuai dengan pasal tentang pengelolaan retribusi dalam UU HKPD, setiap pendapatan parkir harus langsung masuk ke rekening kas daerah. Dengan pengelolaan terpusat seperti ini, risiko penyalahgunaan dana dari parkir dapat diminimalkan. Setelah semua langkah ini diterapkan dengan baik, bukan hanya pendapatan daerah Kota Ambon saja yang meningkat, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan dan juga kepercayaan masyarakat Kota Ambon terhadap pemerintah.
ini adalah salah satu langkah nyata untuk menuju pengelolaan yang lebih baik dan profesional serta akuntabel. Dari kasus parkir liar di Kota Ambon ini, kita belajar bahwa tata kelola parkir bukan hanya soal mengatur kendaraan, tetapi juga soal membangun pendapatan daerah yang berkelanjutan. Setiap daerah di Indonesia menghadapi tantangan yang sama, solusinya ada di tangan kita bersama. Sebagai masyarakat, mari kita biasakan menggunakan fasilitas parkir resmi dan selalu meminta bukti karcis. Langkah kecil ini adalah bentuk kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah yang akan kembali lagi ke kita dalam bentuk pembangunan fasilitas umum. Nah, untuk pemerintah daerah semuanya, mari kita tingkatkan pengawasan, optimalkan retribusi parkir sesuai dengan Undang-Undang HKPD, dan juga manfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kita bisa mewujudkan daerah yang lebih tertib dan nyaman. Parkir yang tertata, pendapatan daerah yang meningkat, dan masyarakat pun ikut diuntungkan. Jadi, ayo kita bekerjasama. Parkir resmi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita semua sebagai warga negara. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang menarik terkait kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah atau PAD yang ada di Kota Ambon ini. Siapa sangka sih retribusi parkir di kota kecil seperti Ambon bisa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Tunggu dulu, tapi setahu aku kalau kontribusi retribusi parkir di Kota Ambon itu masih kecil banget, bahkan dengan 5% dari pendapatan asli daerah. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang mau kita banggain? Nah, justru menarik banget nih, meskipun kontribusinya kecil, potensi besar yang dimiliki harus kita gali. Apalagi di tahun 2022, realisasi pendapatan retribusi parkir sudah melampaui target sebesar 103,32%. Itu tandanya ada momentum yang baik untuk pendapatan dari retribusi parkir ini. Betul banget tuh Amira, tapi ada masalah besar nih di balik angka-angka tersebut. Retribusi parkir ini hanya menyumbang sekitar 3-5% saja ke PAD Kota Ambon. Artinya, kontribusinya masuk ke kategori sangat kurang nih. Hal ini karena masih ada tantangan besar seperti pengelolaan yang kurang profesional, kebocoran pendapatan akibat petugas parkir yang tidak memberikan karcis resmi, dan juga sistem manual yang mudah disalahgunakan. Terus jangan lupa juga kalau sistem retribusi ini hanya berlaku di 5 zona strategis saja, seperti Jalan Ayu Paki dan Jalan Sabatuan. Padahal aktivitas kendaraan di Kota Ambon terus saja meningkat. Jika zona diperluas, bisa jadi pendapatan akan naik signifikan kan? Nah, setuju banget nih. Makanya pemerintah sudah mengambil langkah-langkah perbaikan. Contohnya lewat Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang tarif parkir yang diatur berdasarkan durasi. Selain itu, mulai tahun 2023, pemerintah akan mencoba sistem parkir online di beberapa ruas jalan utama. Tujuannya jelas banget untuk meminimalkan kebocoran dan mempermudah pengelolaan dalam retribusi parkir ini. Nah, itulah pentingnya inovasi. Tapi, ini nggak cuma soal pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat juga harus sadar akan pentingnya retribusi. Bayangkan kalau pendapatan retribusi ini meningkat, kota bisa membangun lebih banyak fasilitas umum. Semakin tinggi PAD, maka semakin mandiri juga Kota Ambon kita ini. Aku jadi mikir juga nih, kalau memang ada potensi besar dari retribusi parkir, kita perlu edukasi ke publik juga nggak ya? Kayak misalnya biar masyarakat tahu kalau uang retribusi dari mereka itu sebenarnya akan balik lagi ke mereka dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Nah, benar banget nih, edukasi dan transparansi itu merupakan kunci utama dari semuanya. Kalau masyarakat paham bahwa kontribusi kecil mereka saat waktu itu bisa membantu kota, maka rasa tanggung jawab ini pasti muncul dari masyarakat. Dan satu lagi, pengawasan dari Dinas Perhubungan juga harus diperketat. Jangan sampai ada kebocoran dari sekarang. Jadi, kesimpulannya, meskipun kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Ambon ini masih sangat kecil, namun memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik, dengan sistem yang modern, pengawasan yang ketat, dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Bukan nggak mungkin jika retribusi ini menjadi pilar penting dalam pendapatan asli daerah untuk kedepannya. Ayo, kita mulai dari diri sendiri untuk bayar parkir sesuai dengan aturan. Sekian video dari kami, jangan lupa di subscribe, like, dan komen.